Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, yaitu kita baca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun, bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul, dan kita bersepakat berdoa bersama-sama. Mari kita maju ke gerakan bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Dan saudara, ketika kita memulai hari dengan berdoa, kita memulai hari dengan diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudara, saya merasakan hari kita lebih bahagia, hari kita lebih segar, dan hari kita dituntun oleh firman Tuhan. Nah saudara, ada ungkapan yang mengatakan antara beruang hitam dan beruang putih, mana yang lebih kuat? Saudara, kira-kira mana yang lebih kuat antara beruang hitam dan beruang putih? Tergantung siapa yang kau kasih makan lebih banyak ya. Karena kalau yang makan lebih banyak, dia punya tenaga yang lebih banyak ya. Kalau karena tidak makan, maka dia tidak punya kekuatan. Ya, welcome Pendeta Henry Paliama. Semangat, semangat, semangat. Shalom, shalom ya. Pastor Raymond tambah semangat karena ada yang memberi semangat ya. Saudara, jangan remehkan ya. Tuhan Yesus katakan 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Dan ini membuktikan kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia maha hadir, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika ada anak-anak Tuhan yang berkumpul bersekutu bersama, Tuhan hadir. Dan ini yang luar biasa saudara. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara. Maka mari kita mulai hari dengan bertekun ya, kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus hadir. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Kudus, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, rahmat-Mu baru bagi kami, anugerah-Mu baru bagi kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kelimpahan dan keberkatan daripada Tuhan. Hari ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini kami mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau memulai hari kami dengan bertekun dalam doa dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengurapi setiap kami dan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Yes, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah maksud Injil. Injil itu ditulis ya, maksud Injil ditulis, dan saya pembacaannya ada di Injil Yohanes. Sekarang sudah ada di Injil Yohanes pasal 20, saudara-saudara ya. Saudara ada di mana pembacaan Alkitab saudara saat ini saudara ya? Mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, baca Alkitab. Kenapa saudara penting sekali kita baca Alkitab? Karena Anda dan saya, kita hanya melakukan apa yang kita mengerti. Setuju? Amin. Saudara setuju? Saya dan saudara, kita tidak melakukan apa yang kita tidak mengerti. Sama seperti saya, kalau saya nggak ngerti bikin kue, ya nggak bisa saudara. Ya, pernah satu kali saya bantu istri ya. Saya bantu istri disuruh mixer kue, campuran gitu kan. Udah diajarin cara muternya gini dan sebagainya. Saya ikutin saudara, bikin saudara. Setelah dipanggang kuenya saudara, nggak jadi saudara, nggak naik saudara, beda cara muternya beda saudara. Jadi Anda dan saya, kita hanya melakukan apa yang kita pahami.
Anda tidak bisa melakukan apa yang Anda tidak mengerti. Setuju? Setuju nggak? Setuju, saudara ya. Kita semua melakukan apa yang kita mengerti. Nggak mungkin kita melakukannya sesuatu yang kita tidak pahami. Makanya saudara, bagaimana saudara mau mengerti Alkitab, mau mengerti firman Tuhan, kalau Anda sendiri tidak pernah membacanya atau tidak membacanya rutin ya. Wow, luar biasa ya. Ya, Pendeta Herni Paliaman sudah di Mazmur. Wow, cepat sekali ya. Pokoknya di perbendaharaan kita kalau penuh dengan firman, maka yang keluar juga firman saudara ya. Kalau di perbendaharaan saudara penuh dengan gosip, penuh dengan status, ya, maka yang akan keluar itu juga saudara. Karena Anda tidak bisa memberikan apa yang Anda tidak punya ya. Puji Tuhan. Menyapa juga hamba Tuhan yang luar biasa. Ini ada Ibu Yuliana Sapan. Ini this is my sister, this is my friend ya. Ibu Gembala ini dari Papua. Aduh, Maci kok bahaya orang pakai bahasa Papua dulu ini. Oke, kita menyapa juga Ibu Yudi Elsia Palunsu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita menyapa juga ini Marila ya. Kata Marila, engkau Tuhan Yesus memberkati engkau Marilah. Dengarlah panggilan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata, marilah padaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu ya. Marilah kalau engkau datang kepada Yesus, engkau yang berletih lesu dan berbeban berat dengan aturan-aturan agamamu, maka engkau akan menerima kelegaan. Saudara dengar baik-baik ya. Yang Yesus maksudkan begini, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan cuma orang yang capek, orang yang putus asa, orang yang kecewa, penuh kepahitan, penuh beban dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang selama ini ya Farisi, Saduki dan sebagainya, yang sudah bertahun-tahun capek dengan aturan-aturan agama yang membebani mereka ya. Capek dengan tradisi-tradisi agamawi yang membuat mereka ya seperti lingkaran setan. Karena apa? Tradisi-tradisi agama mereka tidak membuat mereka masuk dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah orang beragama tidak masuk dalam kerajaan Allah. Mesti orang yang lahir dari air dan roh. Termasuk agama Kristen. Dengar baik-baik agama Kristen ya. Kalau Anda cuma agama Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, maka KTP-mu tidak akan berlaku untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita lahir dari air dan roh, haleluya, nama kita tercatat di catatan sipil kerajaan Allah. Nama kita tercatat di dalam catatan sipil kerajaan Allah. Kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan kemarin kita sudah melewati ya kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu Yesus bangkit, dia berulang-ulang menunjukkan dirinya hidup selama 40 hari. Dan setelah itu kita ada kegerakan 10 hari menanti janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan untuk memberdayakan kita. Dan Roh Kudus juga menjadi jaminan bagian, saudara ya. Jadi jaminan bagian bagi kita, dimeteraikan bagi kita bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah ya. Jaminan bagian itu seperti apa saudara ya? Seperti kalau saudara beli rumah atau beli apartemen, saudara panjar ya, misalnya panjar 30%. Ini saya panjar dulu ya. Nanti ada waktu misalnya sekian bulan baru dilunaskan. Ya sama dengan kita. Roh Kudus sudah jadi jaminan bagian bagi kita. Artinya Roh Kudus sudah ya seperti dipanjar ya. Kita ini sudah jadi milik Yesus. Waktu Yesus datang kembali kedua kali, dia akan mengambil semua miliknya. Itu artinya kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan marilah ya, saya tidak mau teruskan. Marilah ya, marilah padaku ya, engkau yang berletih lesu dan berbeban berat ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema kita pagi hari ini adalah maksud Injil ditulis ya. Pembacaan saya sudah ada di Yohanes
pasal 20 sudah mau selesai, dan Pastor Henry sudah ada di Mazmur. Wow, cepat sekali ya, luar biasa ya. Tapi kita semangat ya teman-teman. Saudara punya pembacaan Alkitab ada di mana? Mari kita bangun komunitas orang-orang yang suka baca Alkitab dan berdoa, biar kita semangat ya. Kita nggak sendirian, tapi kita punya teman-teman yang suka baca Alkitab dan saling belajar satu sama lain ya. Kita saling belajar satu sama lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sekarang ini pembacanya sudah ada di Injil Yohanes ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu harus runut ya. Jangan seperti patok sana patok sini. Orang Manado bilang teto-teto ya, kayak ayam tetok sana ya. Itu seperti orang-orang di luar sana. Kalau baca Alkitab itu mutilasi ayat. Cuma suka baca ayat-ayatnya aja, tapi nggak mau baca kitabnya. Kalau kita dalam kegerakan baca Alkitab, kita baca walaupun 1 pasal atau 2 pasal atau 3 pasal atau lebih, tapi runut saudara. Sampai selesai satu kitab, pindah lagi kitab lain sampai selesai. Ya, makanya bisa dari Kejadian sampai Wahyu, dan ini wow, Pastor Henry sudah di Mazmur. Wah, mari kita yang muda-muda jangan kalah ya. Kita harus semangat saudara. Nah, kita sekarang ada di Injil Yohanes ya. Ini pembacaan saya, saudara. Silakan saudara, di mana pembacaan saudara silakan ya. Tapi kalau saudara mau baru belajar membaca Alkitab, saya mendorong saudara untuk mulai membacanya di Injil Matius duluan ya. Seperti itu. Dan kalau saudara senang mau dibimbing, saya juga senang mau membimbing saudara. Nah, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Dari pasal 21 sampai 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ho kuriosmu ki ho teosmu. Wah, itu pakai bahasa asli Alkitab, kira-kira begitu ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Injil ditulis supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah firman yang hidup. Dia firman Allah, dia menjadi manusia. Dia Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit mengalahkan maut, membenarkan setiap kita, sehingga kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada banyak penulis Alkitab ya.
Kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu ditulis oleh sekitaran 40 penulis, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan ditulis sekitaran 1500 sampai 1600-an tahun ya, dalam jangka waktu yang panjang. Dan dengan generasi yang berbeda-beda, saudara ya. Penulis-penulis dengan latar belakang yang berbeda, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara, dari kata pada mulanya di kitab Kejadian sampai kata amin di kitab Wahyu, saudara ya, dari kata awal itu pada mulanya dan kata paling terakhir di dalam Alkitab itu amin. Alkitab itu punya satu mata rantai yang luar biasa. Ya, walaupun berbeda-beda penulis, berbeda generasi, mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi mereka menulis dengan satu tema di mana Tuhan menyelamatkan bumi. Ya, dengan apa, saudara? Hadirnya kerajaan Allah. Makanya, saudara, kita boleh melihat Alkitab juga sebagai sejarah kerajaan Allah, di mana Tuhan menyatakan dirinya untuk menebus manusia dari belenggu kegelapan, belenggu kerajaan setan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Nah, kalau di dalam Perjanjian Baru ada banyak yang menulis kitab Perjanjian Baru ya. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Rasul Paulus, Petrus, Yakobus, ya, Yudas. Ada banyak yang menulis Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Tapi dalam Injil ini, terlebih khusus Injil Yohanes, ini sangat menarik, saudara. Karena Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi ada sebutan atau istilah rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah Rasul Yohanes. Kenapa dia dikatakan rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus punya rasul ya. Yesus itu punya murid, ada yang namanya 12 murid ya. Tapi di 12 murid itu ada yang 3 yang paling dekat ya, yang namanya lingkar satunya Yesus. Yaitu siapa, saudara? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan Yohanes dikatakan dikasihi Tuhan karena, saudara-saudara, Yohanes ini adalah satu-satunya rasul yang mati tua. Semua rasul-rasul termasuk Rasul Petrus mati martir, mati syahid, mati teraniaya, saudara. Karena Injil, karena keyakinan iman mereka. Dan Yohanes mati tua bukan karena dia tidak mengalami apa-apa, saudara. Dia sudah digoreng, dia sudah eksekusi berkali-kali, tapi dia oleh kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan dia masih hidup saja. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itu oleh ilham Roh Kudus dia mengalami pengalaman supranatural, dan dia diilhamkan Roh untuk menuliskan kitab Wahyu. Ya, kitab yang menjadi kitab penutup dalam Alkitab. Makanya saudara kalau baca Alkitab tuh enak banget ya. Enak, pokoknya enak banget. Wah, semangat ya. Kalau Pendeta Henry Paliama sudah di Mazmur. Kenapa enak banget, saudara? Karena dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari kata pada mulanya sampai kata amin, itu punya satu mata rantai, dan makanya kalau kita baca tuh runut ya. Saya lihat orang-orang sekarang ini baca novel, sekarang ini kan di handphone sudah ada novelnya ya, bisa di-download. Baca atau nonton berseri-seri, itu mereka persisten ya. Cuma baca gitu aja, saudara. Cuma untuk hobi, cuma untuk hiburan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita sudah dapat bahwa Alkitab ini ada satu mata rantai yang mengikat satu sama lain, saudara. Maka akan membacanya menarik, saudara. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, bagi kita orang Kristen akan sangat menarik. Kenapa? Karena Perjanjian Lama itu Tuhan Yesus sudah katakan segala yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, itu nubuatan-nubuatan tentang Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Mesias,
itu sudah tergenapi di dalam Tuhan. Jadi waktu kita baca, kita sedang melihat bayangan ya dari Yesus Kristus. Itulah ya, itu enak. Jadi tidak ada apa ya, tidak bukan berarti tidak ada nyambung. Justru perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung seperti mata uang, saudara ya. Koin, ya, koin itu ada dua sisi. Ya. Begitu juga dengan Alkitab kita, ada perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sangat penting sekali. Nah, kita kembali lagi pada tema kita pagi hari ini, yaitu maksud Injil ditulis. Maksud Injil ditulis yaitu Injil Yohanes ini ya, dan semua Alkitab, supaya semua orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia firman Allah yang jadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita dari segala dosa, untuk menebus kita dari kematian kekal, membebaskan kita, dan setelah dia bangkit dari kematian, dia membenarkan kita. Nah, ini yang luar biasa ya. Yesus, dia mati untuk menebus kita, dia bangkit untuk membenarkan kita, dia naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah untuk menjadi apa? Parakletosnya kita, juru syafaatnya kita. Ini yang luar biasa, saudara. Dahsyat ya, kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan temukan firman Tuhan seperti ini. Dahsyat, saudara ya. Nah, makanya saudara, kita melihat setelah Yesus bangkit, dia membuktikan dia hidup, saudara. Bukan cuma sekonyong-konyong sudah berapa hari, tapi 40 hari. Dan waktu Yesus membuktikan dia hidup, dia bukan cuma orang bilang, wah saya lihat Yesus, waktu pergi nggak ada. Bukan, saudara. Tapi dia berulang-ulang ya menampakkan diri. Dia bukan sekedar orang lihat, oh saya lihat Yesus, waktu lihat hantu. Bukan begitu, saudara. Tapi waktu dia menunjukkan dia hidup, 40 hari berulang-ulang dia membuktikan dia hidup. Dia menampakkan diri. Dia ngobrol-ngobrol bareng sama muridnya. Dia makan bareng sama muridnya. Dan yang luar biasa, dia mengajar. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah selama berapa? 40 hari berulang-ulang. Nah, ini ada kisah menarik, saudara. Ada si Thomas, dikatakan sebagai murid peragu ya, rasul yang meragukan kebangkitan Yesus. Dan murid-murid yang lain sudah berkata, kami sudah lihat Yesus. Kami sudah lihat Yesus. Dan Thomas bilang, kalau saya belum lihat dan kalau saya belum raba tangannya yang berlubang paku ya, atau menaruhkan jari saya di lambung yang tertusuk tombak, itu saya tidak akan percaya. Nah, apa yang dialami Thomas ini sangat manusiawi ya, karena semua orang zaman sekarang ini pada umumnya melihat dulu baru percaya. Setuju nggak? Ya, kalau kita mau beli barang pasti kita mau lihat dulu. Dan ya kalau kita sekarang ini ya, pernah nggak saudara beli barang online, waktu lihat di gambarnya, waduh ini asli, ini bagus, gambarnya keren banget. Setelah dipesan, dikirim, sudah sampai dibayar, COD lagi, dibayar di tempat, cash on delivery ya, dibayar. Setelah dibuka barangnya mengecewakan. Pernah nggak saudara alami itu ya? Saya pernah mengalami itu. Makanya saya kapok kalau mau beli online, saudara. Harus hati-hati sekali, saudara ya. Saudara ya, saya pernah beli tas. Waktu dilihat di gambarnya, oh, keren sekali, ini kulit asli lagi. Setelah tiba, waduh, KW-KW yang datang. Ya seperti itu. Pada umumnya orang zaman sekarang ini mau melihat dulu baru percaya. Itu sangat manusiawi. Dan Yesus membuktikan kepada Thomas. Suatu waktu ya, mereka sedang berkumpul di tempat yang sama, di mana pintu-pintu terkunci, jendela pun tertutup, dan Yesus hadir di sana. Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup. Dan Thomas, si peragu itu, Thomas yang meragukan Yesus yang bangkit, dan dia melihat, dia pegang, saudara, dia pegang tangan yang berlubang paku itu, dia pegang lambung yang ditusuk tombak itu. Akhirnya saudara, dia sujud menyembah dan berkata, sungguh engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Allahku. Wow, luar biasa.
Ya, sungguh engkaulah adalah Tuhanku adalah dan Allahku ya. Ho kuriosmu ki ho teosmu. Ya. Nah, saudara harus ingat Thomas itu bukan orang pagan ya, bukan orang Yunani, bukan orang Roma. Thomas itu orang Yahudi, orang Israel ya, orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah berurat akar diajari bahwa Shema Israel Eloheinu Echad ya, Shema Israel Eloheinu Echad, sudah diajarkan berkali-kali bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, Tuhan itu esa. Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia langsung sujud dan mengaku, sungguh engkau Tuhanku, engkau Allahku. Wow, luar biasa. Dan Yesus berkata, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Saya dan saudara ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Saudara berbahagia, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihat secara kasat mata. Kita tidak berjumpa Yesus secara fisik karena kejadian itu kejadian 2000 tahun yang lalu, saudara. Tapi ingat baik-baik, Yesus itu hidup. Amin. Yesus itu hidup, dia yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya sekarang ini, saudara, orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat pengalaman supranatural ya. Saya menyapa juga ini pakai bahasa Manado kita saudara ini, Lani Mantik, Ibu Lani Mantik. Saya terima kasih sudah bersama-sama di Pastor Raymond Mantik di live streaming pagi hari ini ya. Mari kita semangat baca Alkitab. Anak-anak Tuhan harus rajin baca Alkitab. Karena apa? Kalau nyandak rajin baca Alkitab, kalau tidak baca Alkitab saudara, maka yang akan masuk saudara gosip-gosip, status-status yang tidak berguna, atau berita-berita hoax. Jadi lebih baik kita isi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku atau ajaranku dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh ya. Ketika datang badai, hujan, banjir ya, dia tetap berdiri teguh. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, datang pergumulan kehidupan, datang ujian kehidupan, datang cobaan, bahkan datang badai ajaran-ajaran sesat saudara, penyesatan saudara, tapi kita tetap berdiri teguh karena kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Begini saudara ya, pepatah dunia bilang begini, practice make perfect. Practice make perfect. Olahragawan melakukan ini ya. Saudara yang melihat pemain bola, petinju, segala jenis olahragawan, disiplin-disiplin yang lain. Kalau semakin hari latih, semakin perfect, semakin hebat saudara. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, semakin kita melakukan, semakin kita mengalami kuasa. Amin. Semakin kita lakukan firman Tuhan, kita semakin mengalami kuasa. Karena apa? Saudara, dalam Alkitab tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Anda mau mengalami mujizat, Anda harus taat, saudara. Amin. Makanya waktu kita praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, kita alami kuasanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah, makanya saudara-saudara, Injil ditulis sebenarnya ya. Rasul Yohanes katakan, kalau laut jadi tinta dan langit jadi kertasnya ya, untuk tulis segala kebaikan Tuhan, untuk tulis tentang Tuhan Yesus, tidak akan cukup saudara. Tapi apa yang sudah tertulis saat ini sudah cukup untuk membuat kita yakin, sudah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu dia telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kalahkan maut.
Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Haleluya, saudara. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya? Jadi saudara, Alkitab, Injil ditulis supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di seberang sana saudara, saya harus peringatkan saudara ya. Di seberang sana sekarang ada fenomena. Sekarang ini di zaman internet ini kita harus waspada. Ada fenomena baru saudara. Yaitu saya sebut dengan pendeta malpraktek. Ya, atau pastor malpraktek, penginjil malpraktek. Ya, dulu kita kenal istilah dokter malpraktek. Ya, dokter yang melakukan praktek dokter tapi dia ternyata bukan dokter. Sama sekarang ini. Banyak pendeta yang ngaku pendeta bukan pendeta. Banyak yang ngaku penginjil bukan penginjil. Mereka mengaku-ngaku kristolog, mengaku-ngaku pakar Alkitab dan mutar balik ayat Alkitab dan mereka menyesatkan. Waspada saudara. Kalau Anda tidak punya komunitas dan tidak berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, Anda mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana. Makanya saudara, penting sekali kita maju dalam kegerakan ini ya. Daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Rajin baca Alkitab, tekun saudara. Ingat kata murid ya, disciple. Disciple itu kata murid. Disciple itu satu dengan disiplin. Nah, makanya kita tiap pagi ada kegerakan saudara. Saya tiap pagi ada kegerakan saudara ya. Pagi-pagi kita sudah mulai terobosan doa sepakat. Dan saya ikut juga doa bersama-sama Pak Frans ya, di doa fajar saudara ya. Setelah saya selesai pelayanan doa sepakat, terobosan doa sepakat di YouTube ya. Saya punya channel YouTube juga di sana. Doa sepakat di YouTube, habis itu saudara ikut doa bersama-sama di doa fajar. Dan sekarang ini di kegerakan Daily Life Kingdom Principle setiap hari saya melakukannya. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya mau taat melakukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus ya, firman Tuhan mengatakan jangan takut, beritakan firman Tuhan ya, berani beritakan firman Tuhan. Dan tiap hari kita harus beritakan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak beritakan firman Tuhan setiap hari, maka saudara ya akan penuh ya di wall-wall kita saudara berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Nah, kembali lagi kepada tema kita pagi hari ini saudara. Injil ditulis supaya orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup. Jangan saudara ikut pendeta-pendeta malpraktek di luar sana yang seolah-olah karena kemahirannya, apalagi kalau dia sudah pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan dia pikir pendeta-pendeta juga nggak tahu bahasa Yunani dan Ibrani, ya. Dan dia mulai mengatakan ini dan membalikan, oh Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan, Yesus begini dan begitu. Waspada kita orang Kristen, ya. Barangkali kita yang sudah tua-tua, kita yang sudah generasi baby boomers, kita sudah kuat saudara. Tapi generasi yang di bawah kita, ya, generasi milenial, generasi yang sekarang ini disebut generasi stroberi saudara. Generasi stroberi, waduh ya, mereka akan lihat, waduh, kebohongan yang diulang-ulang terus menerus akan dianggap sebagai kebenaran oleh generasi selanjutnya. Bahaya itu saudara. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada Injil. Kalau Injil ini ditulis oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Tuhan, di mana Roh Kudus mengilhamkan mereka untuk menulis. Karena apa saudara? Mereka menulis bukan untuk membuat satu seperti nggak ada kerjaan lalu nulis, bukan saudara. Atau membuat satu karya, wah saya mau pengen karang buku. Enggak, mereka menulis diilhamkan Roh. Karena apa? Karena mereka juga satu saksi mata, mereka melihat, mereka merasakan, mereka mendengar, dan mereka mengalami Yesus Kristus secara kasat mata. Jadi mereka menulis. Ya, sekarang ini kita aja, zaman sekarang ini kita punya pengalaman supranatural dengan Tuhan. Kita mengalami penglihatan dengan Tuhan. Kita nulis buku, saudara. Ya,
Tapi apa yang kita tulis nggak bisa masuk dalam Alkitab karena beda, saudara ya. Murid-murid Tuhan diilhamkan Roh untuk menuliskan tentang Yesus Kristus, pribadinya, ajarannya, karyanya, supaya kita percaya. Amin. Berapa banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ingat, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau Anda menjadi orang yang rajin baca Alkitab dan mempraktekkan firman Tuhan, semakin hari saudara akan alami kuasanya. Semakin hari saudara akan mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya firman Tuhan sudah datang menguatkan kami. Firman Tuhan sudah datang membersihkan hati dan pikiran kami. Firman Tuhan menjadi penolong kami, menuntun kami untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami bahagia, hari ini kami sehat, kami penuh sukacita. Kami bersyukur hari ini kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Keluarga kami rukun dan damai. Keluarga kami penuh berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Di rumah kami penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadikan berhasil pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan Yesus yang buka jalan, buka tingkap-tingkap langit dan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang menjadikan pelayanan kami berhasil memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami hanya padamu. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit saat ini dan kita mau berdoa, saudara, silakan saudara tulis sakit penyakitmu dan kita akan bersepakat bersama-sama. Kita berdoa, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kalau saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari kita bersepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersepakat dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya kuasa Tuhannya dan amin tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami berdoa segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Sakit apapun, sakit kanker, tumor, diabetes, sakit paru-paru, ginjal, kolesterol, darah tinggi, sakit persendian, apapun itu Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus Kristus, sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan ada orang-orang yang terbelenggu dan berbeban berat, kami patahkan setiap belenggu-belenggu kegelapan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit hati, yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keputusasaan, ketakutan, kebimbangan, kegelisahan yang meresahkan di hati mereka,
Kami percaya saat ini juga kelegaan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun memerintah dan memenuhi setiap kehidupan kami. Pemulihan terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen, ya Tuhan. Kami berdoa keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun damai, keluarga-keluarga yang dimana kasih Tuhan Yesus menjadi dasar dan menjadi hukum dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berserah sepanjang hari ini. Kami percaya kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami sepanjang hari ini mengalami keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami oleh Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga menyapa Pastor Refli Lelat ya. Refli Inkan. Terima kasih. Mari kita maju ke gerakan saudara. Baca Alkitab. Daily Life Kingdom Principle. Gak usah banyak-banyak saudara. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Setiap hari kita baca kitab per kitab, pasal per pasal. Runut saudara. Dan saya percaya ya, saya selalu yakin kalau Anda baca Alkitab, Yesus sendiri akan memuridkan Anda dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Dan Yesus baik, saudara. Amin. Mari sambut hari ini dengan penuh gairah, sambut hari ini dengan penuh semangat, sambut hari ini dengan penuh iman. Kerjakan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, kerjakan pekerjaan yang ada, saudara. Dan saya percaya saudara, ya, hari ini istimewa. Karena apa saudara? Saudara akan mengalami keberkatan-keberkatan Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita maju bersama setiap pagi di Facebook saudara, kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Dan saudara, kalau saudara senang juga mau maju bersama-sama dalam kegerakan doa di channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube saudara, tiap jam 5 pagi kita ada terobosan doa sepakat saudara ya. Jadi saudara boleh subscribe di channel Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara, mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, semangat, semangat.